Halo teman-teman semua, selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini aku bersama dengan Mas Dion. Kita akan berbincang singkat tentang kepemimpinan berorganisasi. Sebelumnya mungkin enaknya kenalan dulu ya. Oke, jadi namaku Harisma Faihaulata. Saya seorang mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk Mas Dion mungkin bisa dikenalan dulu. Halo teman-teman, nama lengkap saya Ferdian Dionis Dalau dan teman-teman bisa panggil saya Dion atau kalau di teman-teman yang sering bareng-bareng sama saya biasanya panggilnya Bung Dion gitu ya. Saya mantan atau demisioner presiden mahasiswa tahun 2020-2021, baru saja demisioner dan mahasiswa juga, mahasiswa aktif yang masih aktif ya, dan di semester akhir juga sementara skripsi dan dari jurusan S1 akuntansi gitu kan. Oke, jadi mungkin udah tahu ya karena Mas John ini demisioner presiden mahasiswa Universitas Amikom tahun 2020-2021 ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang organisasi. Sebelum itu mungkin bisa diceritain gimana sih awal mula Mas John bisa jadi presma gitu loh. Mungkin bisa diceritain, silahkan. Oke, baik teman-teman, mungkin aku sedikit sharing ya teman-teman ya. Jadi perjalanan aku sepanjang dari sebelum menjadi presiden mahasiswa sampai dengan mengakhiri masa kepengurusan di Badan Eksekutif Mahasiswa, yang mana memang banyak sekali dinamika yang terjadi dan prosesnya juga pun tidak gampang gitu ya, dan pada akhirnya alhamdulillah memang bisa berjalan dan dinyatakan demisioner di bulan Maret kemarin. Nah, aku sedikit sharing di awal waktu sebelum menjadi presiden mahasiswa itu memang cukup sedikit dinamika yang begitu mempengaruhi, bahkan membuat saya cukup ya di awal-awal tuh cukup shock ya, Mbak Ima ya. Jadi memang di awal itu saya ini belum pernah punya pengalaman di organisasi ya, Mbak. Apalagi kalau Badan Eksekutif Mahasiswa maupun di senat mahasiswa gitu ya. Saya cuma mantan staf di himpunan dan juga di komunitas yang ada di Amikom juga gitu ya. Nah, untuk memulai di BMKM sendiri memang sesuatu hal yang baru buat saya, dan memang di awal-awal itu punya banyak dinamika ya Mbak Ima ya. Banyak dinamika sekali sehingga pada akhirnya di tanggal 20-an di bulan Maret 2021 kemarin akhirnya saya nyatakan untuk menjadi presiden mahasiswa dan kemudian menjalankan roda organisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa khususnya. Dan hal itu pun yang kemudian akhirnya mendorong saya untuk akhirnya memulai bagaimana melanjutkan roda kepengurusan Badan Eksekutif ini, yang mana notabene-nya adalah kita ini di Badan Eksekutif, ini karena Mbak Ima juga bagian daripada Badan Eksekutif yang di tahun saya juga, di kabinet saya juga. Jadi memang di Badan Eksekutifnya kita itu belum ada yang punya pengalaman berorganisasi yang betul. Jadi berorganisasi di Badan Eksekutif gitu ya. Jadi belum ada yang satupun gitu. Ataupun di senat mahasiswa yang mungkin biasa dibilang sama teman-teman organisatoris yang ada di Amikom itu biasanya bilang senat mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa itu adalah struktur elemen tertinggi di Universitas Amikom Yogyakarta ya. Nah, atau bahkan mungkin organisasi yang cukup ini ya berpengaruh untuk mahasiswa pada umumnya gitu. Jadi memang kita belum pernah punya pengalaman, bahkan saya secara pribadi pun belum punya pengalaman di Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Nah, sehingga itu yang hal tersebut yang kemudian mendorong saya, yang mana memang ini mempengaruhi saya juga, bahwa di awal itu saya cukup bingung gitu Mbak. Jadi saya nggak tahu nih ini Badan Eksekutif sebenarnya mau harus seperti apa gitu ya. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk kemudian mencoba untuk sharing dengan kawan-kawan, yang mana memang program paling pertama kali yang saya ikutin atau yang saya lakukan adalah Munas atau Musyawarah Nasional yang kita selenggarakan di Padang pada waktu itu ya. Jadi bersama-sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, kita sharing di sana, kita berdinamika, berretorika di sana, terus kemudian akhirnya kita memutuskan untuk memilih pengurus-pengurus Badan Eksekutif seluruh Indonesia gitu ya. Memang kesempatan itulah yang kemudian pada akhirnya saya manfaatkan untuk bisa mencari informasi,
menggali informasi, sharing dengan kawan-kawan presiden mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, baik itu dari Yogyakarta sendiri, Jawa Tengah, DKI Jakarta, terus kemudian dari Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan dan lain sebagainya. Itu memang saya manfaatkan betul-betul, saya maksimalkan di situ. Kemudian akhirnya saya mencari informasi dan menggali bagaimana sih caranya kemudian badan eksekutif ini harus bergerak, itu harus seperti apa gitu ya. Saya sharing banyak dengan mereka yang akhirnya menjadi masukan saya pribadi. Terus kemudian ketika saya balik ke Jogja, kembali ke Amikom, akhirnya saya sharing dengan kawan-kawan dan saya sampaikan ke teman-teman, ini loh harusnya seperti ini gitu ya. Akhirnya kita mulai menggarap program-program, terus kita kemudian menjalankan program tersebut, dan ya puji Tuhan dan alhamdulillahnya kita memang pada akhirnya berhasil menjalankan program-program tersebut dengan baik dan lancar, sehingga memang pada akhir penutupan kemarin kita pun sudah melakukan pelaporan pertanggungjawaban sebagai bagian daripada kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021. Perjalanannya tidak gampang ya teman-teman ya. Jadi memang saya tidak sendiri, bukan karena saya presiden mahasiswa terus kemudian semua itu berkat saya sendiri, enggak. Organisasi itu kuncinya adalah kebersamaan dan kolaborasi dari antar satu sama lain gitu ya, yang ada dalam organisasi itu sendiri. Dan memang saya juga apresiasi yang setinggi-tingginya dan ingin menyampaikan aspirasi setinggi-tingginya juga, dan juga bahkan saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan saya, baik itu dari kementerian, dari menteri-menteri, ataupun bahkan di staf yang ada di BMKM, atau juga staf muda yang memang pada saat itu sempat kita adakan untuk perekrutan staf muda yang juga banyak membantu saya dalam hal menjalankan semua program-program kita yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Program-program tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar memang kalau tidak atau tanpa rasa kepemilikan, atau bahkan saya bisa sebut bahwasannya bagian daripada tanggung jawab kita bersama di Badan Eksekutif, sebagai yang mana sering saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwasannya kita di Badan Eksekutif ini tugas kita yang paling utama adalah kita mencari solusi untuk teman-teman mahasiswa ya, bukan kemudian kita yang harusnya dicari solusi buat kita gitu ya. Enggak, kita orang yang sudah ditunjuk oleh teman-teman mahasiswa, yang sudah dipercaya sama teman-teman mahasiswa, yang kemudian kita harus mempertanggungjawabkan itu dengan hal yang paling konkret adalah kita mampu membantu kawan-kawan mahasiswa ini dalam hal mendorong atau mengadvokasikan dan juga membantu kawan-kawan dalam hal aspirasi ataupun bahkan hal-hal yang menjadi keresahan teman-teman mahasiswa ini dalam keseharian mereka di dalam kampus gitu ya, dalam kegiatan di kampus gitu. Nah itu yang juga sering saya sampaikan kawan-kawan, bahwasannya kita selain kita fokus dengan program kita juga fokus dengan apa yang kemudian menjadi keresahan dari teman-teman mahasiswa, supaya ini Badan Eksekutif bukan kesannya kemudian kita ini bagian yang paling tertinggi, terus kemudian kita ya udah program kita ya udah kita aja yang ngerti gitu ya, dan itu untuk kita enggak. Tapi program Badan Eksekutif bagian dari mahasiswa, dan program yang kita cetuskan atau yang kita luncurkan itu adalah tidak bukan untuk kepentingan mahasiswa. Itu yang paling pertama ya. Jadi memang butuh kerjasama, bukan sesuatu yang mudah. Saya nggak bisa kemudian bisa menjalankan program-program besar, misalnya kayak pekan ilmiah mahasiswa Mikom gitu, terus kemudian apalagi vaksinasi yang kita selenggarakan selama 2 kali gitu di Mikom. Itu tidak bisa berjalan dengan lancar kalau tanpa bantuan teman-teman. Dan itu yang harapannya adalah di dalam organisasi, membangun organisasi adalah kerjasama dan kolaborasi, kepekaan terhadap satu sama lain. Itu juga penting daripada kegiatan ataupun aktivitas dinamika yang ada di dalam organisasi itu sendiri gitu ya. Itu Mbak ya. Jadi memang banyak sekali dinamika. Saya di awal-awal tuh banyak sekali, kemudian ada yang mengkritik, terus kemudian ada yang bahkan teman-teman staff yang dulu waktu itu sempat juga sharing ke saya, Mas ini gimana caranya, ini ada yang kritik gini ya. Saya bilang ya membuktikan itu adalah dengan tindakan, dengan kerja, dengan hasil. Jadi tidak kemudian kita membalasnya dengan cibiran juga atau dengan kritikan, enggak. Tapi ya wajar mereka mau kritik ke kita, karena memang ini tanggung jawab dari kita, bagian daripada kerjanya kita, tugasnya kita. Jadi ya kita harus memfasilitasi itu. Kalau yang ada keresahan berarti tugas kita yang belum maksimal. Artinya apa? Artinya kita harus memaksimalkan tugas kita. Itu yang paling utama sih sebenarnya. Dan kinerja sinergitas daripada seluruh elemen yang ada di universitas juga harus patut diperhatikan juga, dan ya penting, menjadi bagian yang penting. Karena kalau menjalankan program cuman ada Badan Eksekutif di situ,
tidak ada peran dari lembaga, tidak ada peran dari organisasi lain, atau tidak ada peran dari mahasiswa apalagi, itu sesuatu yang nihil. Karena bagaimanapun juga badan eksekutif ini bergerak tidak sendiri, tapi bergerak bersama-sama dengan elemen lainnya. Itu Mbak ya. Ya, jadi Mas Dion ini seseorang yang awalnya belum tahu tentang organisasi Ya, sampai bisa jadi presiden mahasiswa dan menjalankan tugasnya dengan Ya, baik. saya belum pernah ada di badan eksekutif gitu Mbak. Ya. Terus jadi kalau kita lihat dari mahasiswa Amikom nih khususnya, itu minat untuk berorganisasi itu kayak kurang gitu loh. Yeah. Jadi ada nggak sih motivasi atau pesan buat mahasiswa sendiri agar bisa meningkatkan minat organisasi? Oke, memang apa ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya menjalankan organisasi itu tidak apa ya? Organisasi itu bukan milik Dion misalnya ya, milik Dion, milik Imo atau milik siapa gitu ya. Tapi misalnya badan eksekutif adalah milik bersama gitu ya. Yang artinya apa? Artinya adalah menjadi bagian dan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab saya sendiri, bukan tanggung jawab si A, si B, si C, enggak, tapi tanggung jawab semua yang ada dalam bagian itu. Sehingga apa? Sehingga kolaborasi, sinergitas dari satu sama lain itu dibutuhkan di dalam organisasi. Nah, sinergitas itu tidak bisa berjalan dengan lancar, kolaborasi tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa ada keinginan atau kepekaan atau apa ya bahasanya mungkin niat baik dari teman-teman mahasiswa. Dalam hal apa? Dalam hal kita tergerak nggak nih untuk aktif dalam organisasi. Nah, sebelum itu kita bicara banyak, bahwasanya kita harus lihat organisasi itu penting nggak sih sebenarnya buat kita. Itu yang penting. Banyak orang yang memikir bahwasanya menjalankan organisasi itu hanya sebatas formalitas gitu ya. Hanya ngejar, apalagi yang misalnya sering bilang sama saya, hanya ngejar sertifikatnya, atau yang penting saya anak BEM, atau yang penting saya senat, yang penting saya pakai jas alma mater gitu ya. Itu sesuatu, saya paling menolak hal itu ya. Misalnya kenapa saya tolak seperti itu? Karena kita ini bukan apa ya, kalau kita ini bukan organisasi yang sifatnya event gitu ya, bukan, tapi organisasi ini yang sifatnya bagaimana kita tanggung jawab paling besar kita adalah kita mampu mengadvokasikan, mencari solusi bagi mahasiswa-mahasiswa yang dalam hal ini memiliki keresahan atau apapun itu ya. Dan juga kita mampu menggali kreativitas potensi yang ada di mahasiswa juga itu. Nah, sehingga orang-orang yang ada dalam bagian itu juga itu penting, menjadi hal satu yang penting. Nah, dulu saya di awal-awal saya sampaikan ke kawan-kawan bahwasanya kita ini sudah ada di badan eksekutif, kita harus menjadi bagian yang paling utama, kita harus memberikan peran paling utama dalam hal membantu teman-teman mahasiswa. Sehingga apa? Sehingga kawan-kawan, saya dulu pas di awal ya, kalau Mbak Imi masih ingat itu, saya sering di awal pertemuan sekali rapat kita sama masih menteri ya. Jadi saya tugaskan ke teman-teman itu bahwasanya, ayo kita kumpul 1 minggu, saya pengen teman-teman mempelajari ADART, aturan yang ada dalam organisasi. Kita sebagai bagian daripada organisasi, kita harus paham tentang organisasi itu sendiri. Nah, kemudian ayo kita menggali atau mencoba mencari program-program apa saja sih yang cocok untuk diterapkan di dalam BMKM Amikom ini, atau di universitas lingkup Sivitas Akademika Universitas Amikom Jakarta ini. Nah, sehingga dari hal-hal seperti itulah yang kemudian saya coba untuk mendorong kawan-kawan menteri ini untuk bisa apa ya istilahnya merekatkan atau mengkomunikasikan ya, meneruskan kawan-kawan staf yang ada di BMKM, sehingga memang teman-teman yang ada dalam organisasi ini mampu memiliki sifat atau apa ya, karakter atau bahkan yang saya selalu inginkan dari teman-teman organisasi gitu ya, yaitu mendorong loyalitasnya ya, kesadaran akan kepemilikan organisasi itu sendiri. Nah, memang kita di tengah COVID kemarin banyak sekali kendala dan juga ya semacam trouble kecil gitu ya, yang sehingga kemudian harus membatasi kita dalam hal mendorong kita untuk melancarkan program-program kita. Tapi itu tidak kemudian menghambat kita dalam hal berkreativitas gitu ya. Bimo Posma yang biasanya tahun-tahun sebelumnya itu dijalankan secara offline, kita mampu menjalankan itu di secara online gitu ya, dan berhasil dengan lancar gitu. Nah, harapannya adalah teman-teman ini dalam hal mendorong atau mau memunculkan atau melahirkan atau menciptakan atau bahkan menggali potensinya teman-teman itu
terutama dalam organisasi itu jangan takut dulu gitu ya. Wah, ini tuh seperti misalnya kayak tadi Bima Posma ini sekarang pandemi ya, saya pesimis gitu akan berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Jadi kayak ngapain sih gitu, udahlah wes, ini pandemi juga gitu kan, mending gak usah keluar. Nah itu sesuatu pemikiran yang menurut aku juga salah. Kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu akan berjalan dengan lancar, dengan sukses kalau kita tidak mau mulai bergerak. Artinya apa? Artinya bahwa memang sesuatu itu harus tergerak dari dalam hati kita, keinginan secara pribadi dulu. Sebelum kita join ke dalam, kita sadar dulu nih bahwasannya saya pengen menjadi bagian daripada itu. Dan yang paling utama dalam organisasi, kalau misalnya ketua pemimpin biasanya atau ketua-ketua biasanya selalu menuntut bahwasannya ya kalau kamu sudah menjadi bagian dari sini, yang saya tuntut adalah bagaimana kewajiban kamu untuk menjalankan itu, tanggung jawab kamu ya. Bahasanya mungkin tanggung jawab gitu ya. Artinya dalam organisasi itu yang paling utama ditunjukkan itu adalah tanggung jawab kita dalam bertindak di dalam berdinamika di dalam organisasi itu. Sehingga saya selalu harapkan bahwasannya memang jangan sampai kemudian stigma-stigma yang negatif tentang organisasi itu mempengaruhi kita dalam hal kemudian kita akhirnya saya nggak mau di sana orang-orangnya gini. BEM itu organisasinya tuh wah organisasinya bagus gitu kan, tinggi juga di kampus gitu atau senat mahasiswa gitu, saya nggak mau bergabung sana, orang-orangnya keren-keren. Enggak, bukan seperti itu cara pola pikirnya, tapi bagaimana keinginan pribadi dulu gitu ya. Jangan sampai keinginan kita, misalnya keinginan saya ini saya pengen bergabung di BEM Amikom, tapi ketika saya lihat teman-teman di sana, kayaknya saya nggak mampu. Enggak, tapi bagaimana kamu berani dulu masuk ke dalam dan menjadi bagian di dalam. Soal salah benar kamu baik atau tidaknya di dalam organisasi itu adalah soal dari mana proses organisasi itu mampu membentuk karakter kamu secara pribadi. Nah, kita mau masuk dalam organisasi itu kan membentuk itu. Dunia kerja saat ini atau dunia ya era yang sudah semakin maju saat ini, yang dituntut adalah bukan cuma pengetahuan kita di dalam kelas, tapi bagaimana kita mampu mengolah skill kita, soft skill kita yang ada di luar itu. Jadi kalau saya sering bawa ke teman-teman materi yang sering saya isi, misalnya ngisi di teman-teman bahkan di Amikom atau bahkan di luar kampus, itu saya selalu bilang karakter yang paling penting harus dimiliki oleh teman-teman atau sesuatu yang penting menjadi penting di dalam kepribadian pemimpin atau bahkan seseorang atau mahasiswa gitu ya. Itu ada 3. Pertama, pengetahuan dia tentang ilmu yang dia dapat di kelas, terus kemudian keterampilan dia di dalam hal apapun itu berkaitan dengan misalnya kayak bahasa Inggris, keterampilan dalam manajemen waktu dan sebagainya, itu penting. Nah, yang terakhir yang menjadi penting juga adalah kecerdasan emosionalnya dia. Nah, itu semua kita bisa dapatkan di dalam organisasi gitu ya. Di organisasi kita bisa dapat pengetahuan juga. Di dalam organisasi kita bisa mampu mengasah keterampilan kita. Di dalam organisasi kita mampu mengolah kecerdasan emosional itu sendiri. Kalau dalam kelas kita hanya dapat pengetahuan yang luar biasa gitu ya. Tapi tidak bisa kita dorong, tidak bisa kita hasilkan. Kita ingin, saya pengen mengasah keterampilan itu, tapi cuma dalam kelas nggak bisa gitu ya. Saya pengen kecerdasan emosionalnya saya bisa mengatur gitu ya, saya bisa ngolah, tapi mengharapkan nilai dalam kelas enggak, nihil, itu sesuatu yang bullshit gitu ya. Saya bisa bilang aja, saya berani jamin bahwasannya sesuatu yang kita peroleh hanya dalam kelas itu tidak bisa menjadikan kita apa-apa. Kita hanya akan menghasilkan angka saja kalau katanya Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI gitu ya. Itu sesuatu yang benar. Pada faktanya memang tuntutan dunia kerja atau dunia setelah kita menjadi mahasiswa ini adalah bagaimana kita ketiga hal ini tuh menjadi sesuatu yang penting. Pengetahuan tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada keterampilan dan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional tidak bisa berjalan sendiri tanpa keduanya yang lainnya. Jadi ketiga-tiganya harus bergerak di dalam diri kita, harus ada di dalam diri kita sebagai seorang mahasiswa atau bahkan seorang pemimpin yang nanti ke depannya ya semoga kita semua bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa ya. Jadi memang paling utama adalah kita berani terlebih dahulu, berani dalam hal bergabung dalam organisasi, mengasah segala skill yang ingin kita raih, kita punya, kita miliki gitu ya. Dan jangan pernah ada rasa takut dalam hal kita mau bertindak. Karena bertindak tanpa memulai itu sesuatu yang keinginan untuk memulai tanpa bertindak itu sesuatu yang nihil. Kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, kita tidak tahu hasilnya seperti apa, kita tidak tahu letak kesalahan kita di mana. Nah, alangkah jauh lebih baiknya dan lebih luar biasanya adalah ketika mereka yang berani memulai tapi banyak salahnya, yang kemudian akhirnya mereka tahu kesadaran, mereka sadar sendiri dengan akal kesadaran mereka bahwasanya mereka mengenal adanya kesalahan dan kebenaran. Nah, itu yang kemudian mereka bisa menjadi, itu yang kemudian menjadi bagian daripada proses mereka dalam hal
mengelola segala hal yang penting bagi dirinya, yang saya sebutkan 3 hal tadi, untuk menjadikan karakter mereka sebagai seorang mahasiswa yang bukan cuman berpengaruh positif terhadap dirinya, tapi berpengaruh positif juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Itu aja, Mbak. Oke, jadi itu tadi ya sharing dari Mas Dion tentang organisasi, pentingnya berorganisasi, terus kepemimpinan berorganisasi juga. Jadi untuk kali ini terima kasih Mas Dion udah Ya, mau sama-sama. sharing sama kita. Terus mungkin itu aja, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi, Ya, siap, ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua juga. Udah, selamat malam. Ya, siap.